aku kenapa ringan, karena kita pakai perspektif orang yang mengalami satu, dua yang sering terjadi di society gitu. Kayak di society banyak orang yang meremehkan atau merendahkan atau bahkan menyepelekan rasa-rasa yang dirasakan oleh orang yang punya mental illness gitu. Kayak kalau orang bilang punya mental illness pasti kayak lebay lo, apa lo gitu kan. Kurang dekat sama Tuhan. Iya kayak gitu, kurang sholat kali atau apa. Padahal kan mental illness sebuah penyakit yang memang harus ke psikiater gitu. Ya kayak kita kalau kita sakit batuk, apa berarti karena kita kurang dekat sama Tuhan? Ya kan emang karena lagi ada virus gitu kan. Sama begitu juga dengan mental illness gitu. Bukan berarti kita mental illness tapi kita gak dekat sama Tuhan, gak dekat sama orang tua, tapi ya memang itu adalah hal yang harus kita hadapi. Ada kesalahan dari diri kita yang harus kita hadapi, harus butuh support. Jadi memang perspektifnya dari penyintas, dari society, dan dari kita juga pengalaman sendiri. Jadi Prilly bilang kan salah satu ada penyakit tapi bukan bipolar. Bahkan Prilly kan mungkin keluarga juga ini mungkin Prilly ada seperti itu. Kalau aku psikolog, terus juga cerita ke orang tua pasti pelan-pelan, karena kan orang tua juga harus kita harus dimengerti juga gitu perasaannya kalau misalnya tahu anaknya ternyata ke psikolog gitu kan nggak mudah juga untuk orang tua gitu. Kaget juga kayak emang Prilly kenapa gitu kan segala macam. Jadi ya jelasin juga, mah aku ke psikolog nih gitu, terus aku didiagnosa ini, tapi nggak apa-apa, bukan yang parah, aku masih bisa kerja, masih bisa ini, cuma kalau kambuh aku kadang kayak gini. Ya orang tua support dan mereka juga nggak apa-apa aku ke psikolog sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu yang dibutuhkan juga. Iya. Jadi ini untuk pelajaran semua untuk yang lain dengan penyakit kayak bipolar itu film ini berarti untuk orang tua juga jadi pembelajaran. Oh iya dong, gimana orang tua dan teman dari support system. Filmnya nggak tahu betapa pentingnya support system. Bukan cuma orang tua mungkin. Seringkali kita menganggap rumah itu kan orang tua, padahal kita juga punya rumah yang lain, kayak kita bisa menemukan kenyamanan itu di teman, di pacar, atau bahkan di teman kerja, diri sendiri kayak gitu. Dan film ini nggak tahu betapa pentingnya support system itu. Mungkin juga di luar sana ada juga yang pernah sakit seperti bipolar tapi nggak berani jujur ke keluarga atau siapapun, akhirnya dipendam sendiri. Nah, ini apa? Banyak banget. Karena itu juga salah satu alasan terbesar kenapa filmnya dibuat sih. Ya, untuk menyadarkan juga keberanian mereka untuk berani berbicara kepada orang tua juga belum seperti yang dilakukan gitu. Kan setiap orang pasti punya family issue-nya masing-masing ya. Mungkin aku berani ngomong ke orang tua karena aku tahu orang tua aku bisa terima, dan komunikasi aku sama orang tua dari awal udah baik gitu. Tapi kan aku nggak tahu kalau yang lain gimana. Cuma dengar dari penyintas Care Indonesia, memang banyak kasus-kasus yang seperti itu. Makanya mereka gabung ke komunitas, mencari support system dari yang lain. Prilly, kamu real. Apa yang kamu yakin? Awalnya karena aku sama Umay, kita sama-sama punya mental issue, dan kita juga ngerti banget, sadar banget bahwa raise awareness soal kesehatan mental itu penting. Apalagi pas pandemi angkanya naik, jadi makin tergerak lagi kita untuk itu. Susah, makanya itu kayak aku ngeliat kayak perkembangannya kalau kita cuma ngelakuin seminar atau live Instagram, kita paling yang nonton 1.000-2.000 orang gitu. Ya susah lah untuk merubah stigma orang-orang yang udah menyepelekan atau menganggap orang yang kena mental illness tuh gila gitu. Ya susah lah untuk kita merubah stigma itu. Makanya aku membawa isu ini ke ranah yang lebih luas, yaitu adalah film yang dimana hopefully yang nonton bisa banyak dan dikemas dengan cerita yang lebih bisa dimengerti. Prilly, sejauh ini ada yang memandang sebelah mata nggak sih kamu sebagai produser gitu, dari teman mungkin atau mungkin dari keluarga sendiri seperti apa? Kalau dari keluarga otomatis nggak ada, karena keluarga aku tahu gimana aku kerja keras ya kan mereka ngeliat aku di 24 jam gitu. Kalau dari teman atau dari rekan-rekan ya pasti 1-2 ada kayak kok berani banget sih ngeproduserin, nekat banget gitu, atau emang punya pengalaman apa sebelumnya dan segala macam, itu pasti ada. Cuma kan kita nggak bisa menutup pendapat orang-orang ya, jadi ya buktikannya lewat karya aja. Cara kamu mengelola emosi Sebagai bipolar. pas syutingnya gitu ya? Iya. Mendalami karakternya seperti apa? Mendalami karakternya ya baca buku, ngobrol sama penyintas bipolar. Terus pas syuting memang lebih susah karena kan nggak urut ya. Syuting tuh nggak pernah urut. Nanti scene ini senang, tiba-tiba next scene harus yang take depresi.
Cuma karena kita udah reading 1,5 bulan, udah didampingi acting coach, didampingi Bipolar Care Indonesia, jadi kayak karakternya udah nyatu aja, jadi nggak terlalu yang gimana sih, karena prosesnya udah dilewatin semua. Sempat ada ketakutan gak sih, Prilly? Ketakutan yang kamu rasakan sendiri apa sih ketika ditawari jadi bipolar? Ketakutannya adalah takut salah menyampaikannya gitu, karena kan ini bawa isunya berat ya, nggak boleh sama sekali salah gitu. Diagnosanya, maininnya, nanti tiba-tiba diagnosanya bipolar tapi aktingnya kayak bukan bipolar gitu kan, juga takut gitu. Makanya dari awal ngajak teman-teman penyintas bipolar untuk ngasih kita saran dan evaluasi, diskusi sama sutradara, sama Uma, sama acting coach, sama psikolog, semuanya lah. Jadi ya takutnya tuh takut salah, tapi kan makanya itu karena rasa takut itu akhirnya kita Ada FGD. ya kita bikin banyak banget hal yang bisa mengoreksi karya inilah, kayak FGD, diskusi, dan mengajak beberapa komunitas untuk gabung gitu. Lili, kamu sempat ada diskusi juga sih dengan rekan sesama artis gitu kan? Kita juga tahu ada Mas Yanda juga bipolar, terus Aliando dengan OCD-nya, pokoknya artis dengan mentality gitu, mental disorder, sorry. Kamu sempat mungkin diskusi atau apa atau? Oh iya. Kalau sama aktor nggak ada, karena aku dari awal udah sama Bipolar Care Indonesia gitu. Menurut aku mereka tuh udah cukup banget, karena kan mereka komunitas ya, jadi isinya juga banyak gitu, bukan cuma satu orang. Dan si pengurusnya ini kayak udah kenal dan udah menampung banyak banget cerita dari teman-teman bipolar. Itu beda-beda, yang nggak disupport sama orang tua ada, yang disupport ada, yang begini ada, begitu ada. Jadi informasi yang aku dapat itu dari Bipolar Care Indonesia udah cukup banget. Jadi ya itu udah cukup. Jadi kaget nggak bedanya mental ya kemarin bercerita kalau dia kena. Jadi ini menjadi ini untuk pembelajarannya semuanya bahwa harus dijelaskan semuanya. Jujur aku nggak tahu apa-apa soal itu, jadi kayak aku juga nggak berani komentar karena balik lagi isu mental health tuh sensitif banget. Jadi nggak mau sampai salah ngomong, nggak mau sampai sok tahu karena aku nggak tahu diagnosanya apa kan. Makanya itu dia, di film ini kita juga mau ngasih tahu bahwa kita jangan mendiagnosa diri sendiri, jangan juga mendiagnosa orang lain. Jadi ya karena kalau kita bukan psikiater atau kita psikolog, kita nggak punya hak untuk mendiagnosa orang lain kayak lo kayaknya ini deh, orang mood swing dikit lo bipolar ya enggak lah, harus ke psikolog dulu atau ke psikiater gitu. Bagaimana pendapatnya para selebriti yang mengaku kasusnya Validasi perasaan. tentang mental ini, contohnya teman Prilly sendiri Aliando. Aku salut banget karena aku juga termasuk yang aku. Jadi dan aku tahu itu nggak mudah gitu, nggak mudah lah untuk kita menerima dan akhirnya ngasih tahu orang lain. Jadi aku salut banget. Yes. Oh sulit banget karena ya sulit banget kan kita untuk ngerasain apa yang mereka rasain, kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya pasti kesulitan ada, makanya banyak banget diskusinya.